Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mimin dan kali ini Mimin mau ngebahas salah satu serial yang masih hangat dan sempat trending nomor 1 di Netflix bertema penyelidikan. Menceritakan gadis SMA yang menyelidiki misteri hilangnya gadis untuk tugas makalahnya. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, A Good Girl Got a Murder berhasil mencuri perhatian penonton karena konsep penyelidikan yang disajikan tidak melibatkan departemen atau polisi manapun. Dengan kata lain, ini adalah penyelidikan mandiri dari gadis SMA biasa yang bertekad mencari kebenaran di balik misteri hilangnya gadis 5 tahun yang lalu. Oke lah, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019, seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Andi Bells menghilang secara misterius. Adiknya Becca bersaksi jika ia terakhir melihat kakaknya pada pukul 10.30. Lalu kekasih Andi yang bernama Salil membuat alibi jika di malam kejadian dia tengah nongkrong di rumah temannya yang bernama Max Hastings. Salil mengaku jika ia kembali pada sekitar pukul 12.30. Awalnya semua temannya membenarkan jika Salil pulang pada pukul 12.30, namun mereka akhirnya mengakui telah diminta Salil untuk berbohong pada polisi. Lalu semua temannya bersaksi jika Salil pulang sekitar pukul 10.30 dan sejak itulah Salil ditetapkan sebagai diduga tersangka. Ketika kasus masih berjalan, Salil tiba-tiba mengakhiri hidupnya dengan menelan sejumlah pil dan mencekik dirinya sendiri. Tak hanya itu, darah Andi juga ditemukan di bawah kuku Salil dan membuat kasus itu ditutup dengan Salil sebagai pelakunya. Meskipun begitu, polisi belum bisa menemukan di mana jasad dari Andi. 5 tahun telah berlalu dan misteri hilangnya Andi belum juga terpecahkan. Hal itulah yang membuat gadis berusia 17 tahun yang bernama Pippa Fitzmoby atau biasa dipanggil Pip ingin menyelidiki kembali misteri hilangnya Andi untuk tema makalah yang menjadi syarat wajib agar ia bisa masuk ke universitas incarannya. Pip merupakan gadis baik-baik dan ia hidup di keluarga yang mapan secara finansial. Ia tinggal bersama ibu, ayah tiri, dan adik tirinya. Oh ya, ayah Pip juga merupakan seorang pengacara. Saat itu ibunya menyinggung soal Pip yang ingin mencari pekerjaan. Ibunya bilang jika ada perusahaan catering yang tengah mencari banyak karyawan karena mereka akan mengadakan pesta di mana-mana. Tapi karena mumpung masih libur panjang, Pip hanya ingin fokus dengan PR makalahnya. Lalu di luar, Pip melihat para bocil tengah melakukan vandalisme di rumah keluarga Salil. Dan ya, meskipun jasad Andi belum ditemukan, keluarga Salil harus menerima perlakuan buruk dari masyarakat sekitar. Tak lama temannya Kara datang dan Pip mengutarakan rencananya dalam mengusut tuntas kasus hilangnya Andi untuk tugas makalahnya. Kara bilang jika kasus itu telah ditutup dengan Salil sebagai pelakunya dan hal itu dibuktikan dengan chat yang berisi pengakuan Salil pada ayahnya. Pip bilang jika hingga sekarang jasad Andi belum juga ditemukan dan ia tahu betul jika Salil tidak seperti itu. Pip sangat yakin jika Salil merupakan orang yang baik dan tak mungkin dia membunuh kekasihnya sendiri. Singkatnya, Pip mulai memetakan dan mengurutkan kejadian kasus 5 tahun yang lalu. Dimulai dari tanggal 19 April 2019, pukul 10.34 Andi mengendarai mobil pergi dari rumahnya. Lalu pada pukul 12.45, orang tua Andi yang menunggu untuk dijemput dari jam makan malam baru sadar jika Andi sudah tidak bisa dihubungi. 5 hari kemudian, jasad Salil Singh ditemukan di sebuah hutan dan diyakini Salil mengakhiri hidupnya setelah mengakui perbuatannya pada sang ayah. Adiknya, Raffi, adalah satu-satunya orang yang terakhir kali melihat kakaknya masih hidup. Pip lantas menemui Raffi dan membujuknya untuk melakukan wawancara soal kasus kakaknya. Mendengar itu, Raffi yang masih trauma enggan untuk membahas kasus itu lagi. Ketika bermain di rumah temannya, Kara memperingati Pip agar tidak bertanya pada kakaknya tentang Salil, mengingat kakaknya Naomi agak sensitif jika membahas masa lalu. Alih-alih nurut, Pip yang masuk ke kamar Naomi lantas melihat foto-foto kebersamaan antara Salil, Jeff, Max, dan Naomi. Pip lantas meminta izin untuk wawancara sambil merekam pada Naomi. Dan Naomi bersedia memberitahu apapun yang ia ingat pada saat itu. Lalu Pip bertanya apa yang terjadi di malam Jumat 19 April 2019. Dan Naomi mulai menceritakan mereka berempat tengah nongkrong bermain Super Mario Party di rumah Max. Dan Salil pulang lebih awal
awal sekitar pukul 10.30, tepat setelah pengantar pizza datang. Mendengar itu, Pip tak percaya karena Salil tidak sebodoh itu sehingga dia tidak memiliki alibi. Dengan sedih, Naomi mengakui sebenarnya Salil mempunyai alibi dan ketika akan diberitahu, tiba-tiba ayahnya datang. Oh ya, ayah Kara dan Naomi ini adalah seorang guru bahasa Inggris dan Pip adalah salah satu muridnya. Di rumah, Pip berusaha mencari tahu di mana dan apa yang dilakukan Salil sekitar pukul 10.30 hingga 12.30. Lalu, Pip berusaha untuk menghubungi Max dan ia menyinggung soal pekerjaan catering yang dibahas oleh ibunya kemarin. Pip harap lowongan itu juga tersedia untuk sahabatnya Kara. Dan Pip melakukan ini semua demi bisa menemui Max dan melakukan wawancara dengannya. Max bersedia menjawab jika Pip mau minum bersamanya. Pip yang bukan seorang peminum mau nggak mau harus nurut demi mendapat informasi. Keterangan dari Max berbeda dengan Naomi karena pada hari itu dia, Salil dan Jeff hanya tengah bermain PS. Tapi soal kapan Salil pergi, keterangan Max sama dengan Naomi di mana Salil pergi sekitar pukul 10.30. Terakhir, ketika Pip bertanya maksud dari Naomi jika Salil memiliki alibi, Max jawab jika teman-temannya adalah alibinya. Salil meminta ketiga temannya berbohong pada polisi dengan bilang jika Salil pergi sekitar pukul 12.15. Salil tak ingin temannya itu berlama-lama di kantor polisi agar mereka bisa segera mencari Andi. Bagi Max, sosok seperti Salil tak mungkin membunuh kekasihnya sendiri dan yakin jika Salil sebenarnya tidak bersalah. Setelah itu, di luar, Pip dihampiri oleh seorang polisi yang tahu jika Pip tengah menyelidiki kasus itu. Polisi itu bilang agar Pip segera berhenti melakukan penyelidikannya atau Pip akan menyesal nantinya. Singkatnya, Pip memberitahu hasil penyelidikannya pada Kara. Dan Kara yang mendengar jika Pip bertanya pada kakaknya begitu marah kenapa Pip begitu egois mengganggu kehidupan pribadi kakaknya demi permainan detektif-detektifannya. Pip bilang jika dia tidak tengah bercanda dan keduanya malah saling bertengkar. Lalu kita diperlihatkan pada Pip kecil yang diberitahu oleh Andi agar tidak memberitahu keberadaannya. Tak lama, Salil yang mencari Andi bertanya pada Pip apakah dia melihat Andi. Lalu Pip menemui Raffi untuk memberikan informasi penting itu. Raffi bertanya kenapa Pip berpikir jika kakaknya itu tidak bersalah. Dan Pip jawab jika Salil adalah orang yang baik dan Salil selalu berbuat baik kepadanya. Mendengar itu, Raffi lantas mengajak Pip ke kamar kakaknya dan memberikan handphone kakaknya. Singkat cerita, setelah mengecek handphone Salil, di dalamnya terdapat chat terakhir dengan ayahnya di mana Salil telah mengakui perbuatannya. Namun melihat chat-chat sebelumnya, Pip sadar cara pengetikan Salil berbeda dari sebelumnya, yang artinya ada seseorang yang mengirimkan pesan pengakuan palsu. Dengan kata lain, Salil benar-benar tidak bersalah. Dan malam harinya, Pip membuka chat Salil dengan Andi dan diketahui jika hubungan antara keduanya sempat merenggang. Singkat cerita, Pip menemui salah satu sahabat Andi yang bernama Emma. Emma menceritakan tentang persahabatan di antara dia, Andi, dan Nat Da Silva. Bagi Emma, Andi merupakan gadis yang baik dan dia tidak pernah berpikir sahabatnya itu bertengkar dengan kekasihnya. Walaupun mereka berdua tidak pernah berhubungan badan, Emma yakin jika hubungan antara Andi dengan Salil sebenarnya baik-baik saja. Tapi Pip bilang jika ia melihat riwayat chat Salil yang membuktikan jika Andi tengah bertengkar dengan Salil. Emma agak tersinggung seolah ia dituduh berbohong dan dia tidak memahami sahabatnya sendiri. Di rumah, ibunya yang melihat usaha Pip tidak mempermasalahkan usaha anaknya itu, asalkan Pip tidak mewawancarai keluarga Bell atau keluarga Singh. Lalu Pip bertemu dengan Raffi membahas soal keterangan dari Emma yang mengatakan jika Andi tidak bertengkar dengan Salil. Raffi lalu bertanya soal sahabat Andi yang lain dengan julukan narsis skandal bugil. Pip bertanya maksud dari Raffi dan Raffi menjelaskan dulu foto bugil Nat tersebar luas dan hingga sekarang pelaku yang membocorkan foto-foto Nat masih menjadi misteri. Lalu Pip bertanya soal drama antara Andi dengan Salil. Raffi tidak tahu apapun selain ayah Andi yang tidak menyukai Salil. Pip bertanya kenapa ayah Andi tidak menyukai Salil dan Raffi jawab sudah jelas ketika gadis pirang menjalin hubungan dengan pria berkulit coklat, siapa sih yang gak suka? Pip lalu berkunjung ke rumah sahabatnya dan meminta maaf soal Naomi. Kara tak masalah dengan hal itu, selama Pip tidak melibatkan kakaknya, dia akan selalu mendukung penyelidikannya. Lalu ketika mereka membahas tentang Nat Da Silva, Naomi yang mendengar itu meminta Pip agar tidak berurusan dengan wanita seperti Nat. Kara mengenal siapa itu Nat dan kebetulan dia satu klub tenis dengan Nat. Singkat cerita, setelah Nat bertanding, Pip masuk ke ruang ganti dan melakukan wawancara dengan Nat.
Dari hasil wawancara barusan, Pip mendapat informasi jika Andi sebenarnya tidur dengan pria lain. Namun sayangnya Nat tidak memberitahu siapa pria itu dan hanya meminta Pip agar berhati-hati. Singkat cerita, Pip menceritakan hasil wawancaranya dan sadar jika Pip kekurangan informasi. Raffi lantas meminta nomor dari Emma. Ternyata Raffi berpura-pura mengirim pesan pada Emma sebagai Nat. Raffi lalu menceritakan tentang seorang gadis yang menanyainya dan Emma membalas jika dia juga telah ditanyai. Emma lantas bertanya apakah Nat memberitahu Pip soal the secret older guy. Akhirnya mereka memiliki seorang tersangka yang disebut secret older guy dan Raffi begitu senang karena mereka selangkah lebih maju daripada polisi yang hanya memiliki satu orang tersangka. Ketika berkemah, Pip dan teman-temannya bermain Charlie atau semacam pemanggilan arwah. Dan kali ini mereka berpikir untuk memanggil arwah Andy Bells. Ketika bertanya apakah Andy ingin berbicara dengan mereka, jawaban yang keluar adalah iya. Dan ketika ditanya apakah Andy terkubur di sini, lagi-lagi jawaban yang keluar adalah iya, yang membuat semuanya ketakutan. Singkat cerita, Pip melihat ada seorang misterius dan segera mengejarnya. Akan tetapi Pip harus kehilangan jejak. Setelah itu, mereka bertiga merasa ketakutan mengingat ada seseorang yang tengah mengintai mereka. Lalu ketika hendak tidur, Pip merasa ada sesuatu di dalam bantalnya. Dan ternyata itu adalah surat dari sosok misterius yang meminta Pip untuk berhenti melakukan penyelidikannya. Sontak kejadian barusan membuat Pip menjadi ketakutan, dan ketika pulang ia menjadi parnoan tiap kali melihat sebuah surat. Tapi untungnya surat di meja itu hanyalah pesan dari ibunya yang keluar sementara untuk berbelanja. Singkatnya, Raffi yang bermain ke rumah Pip dibuat takjub dengan case mapping yang selama ini disusun oleh Pip. Pip lalu menunjukkan Dan Da Silva, kakak dari Nat yang seorang polisi yang menegurnya di pesta tempo hari lalu. Pip curiga jika Dan adalah the secret older guy dan dia ingin melindungi adiknya itu. Merasa ada yang terlewat, Raffi menyusun kembali foto-foto persahabatan Andi, Emma dengan Nat yang sebelumnya tidak pernah diurut oleh Pip. Dan setelah disusun berdasarkan urutan kronologinya, terlihat 2 pekan sebelum Andi menghilang, hanya terlihat foto Andi dengan Emma dan bisa disimpulkan jika Andi dengan Nat tengah bertengkar waktu itu. Dan dalam rentan waktu tersebut, foto bugil Nat sudah tersebar dan atas dasar itulah Pip dan Raffi yakin jika Andi bertengkar dengan Nat karena Andi yang menyebarkan foto-foto Nat. Dengan begitu, Nat memiliki motif yang kuat untuk menghabisi sahabatnya sendiri. Akhirnya mereka berdua menghubungi Nat dengan mengaku sebagai Emma. Tanpa basa-basi, Pip bilang jika dia tahu Andi lah yang menyebarkan foto-foto Nat. Mendengar itu, Nat agak tersinggung seolah dia dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri karena dendamnya. Nat yang ingin pergi lantas diceritakan oleh Raffi jika ia juga tengah bertengkar dengan kakaknya sebelum kematiannya. Dan hal itu selalu mengganjal di hatinya. Mendengar itu, Nat akhirnya mau terbuka jika waktu itu Andi telah berubah. Andi mulai bergaul dengan pria lain dan Nat berusaha meminta Andi untuk berhenti dekat dengannya. Dan ketika ditanya siapa pria itu, Nat menjawab dia adalah Max Hastings. Mendengar hal itu tentu membuat Pip semakin bingung karena Max berbohong kepadanya jika dia tidak pernah berhubungan dengan Andi. Raffi bilang meskipun Max orangnya brengsek, dia selalu berada di lingkungan rumahnya dan Raffi tidak yakin jika Max adalah the secret older guy. Alih-alih pulang, Pip lantas berkunjung ke rumah Max dan setelah mendapat izin dari ayahnya, Pip mulai mencari sesuatu di kamar Max. Setelah dicari-cari, Pip menemukan foto Andi yang tengah selfie di toilet sebuah hotel. Tak lama, Max mengujudkannya dan Pip bertanya soal foto-foto Andi. Melihat itu, Max mengaku hanya menemukan foto itu di kelas dan menyimpannya sebagai inspirasi. Ya, kalian tahu sendirilah. Max bilang sebrengsek-brengseknya dia tidak mungkin tidur dengan kekasih sahabatnya sendiri. Lalu Pip menunjukkan chat terakhir Salil pada Andi, di mana Salil ingin Andi berhenti dari pekerjaan kotornya. Melihat itu, Max sadar jika sahabatnya akhirnya tahu pekerjaan Andi yang sebagai penjual narkotika. Max tahu itu karena dia sendirilah pelanggan Andi, dan Andi bekerja untuk seorang pengedar. Pip lantas bertanya siapa dan bagaimana
bagaimana dia bisa menemui pengedar itu. Dan Max jawab dia tidak tahu siapa sosok pengedarnya. Dan jika Pip ingin tahu, datanglah ke pesta liar atau pesta bebas. Max yang tahu Pip adalah gadis yang baik-baik, memperingati bahaya yang akan mengancam Pip dalam pesta liar. Dan apakah Pip sudah siap dengan semua konsekuensinya? Singkatnya, Pip mengajak kedua temannya untuk masuk ke pesta liar. Namun masalahnya, anak culun seperti mereka kesulitan mendapat akses informasi di mana pesta akan diadakan. Lalu mereka bertiga ngecek tuh di IG para suhu untuk mendapatkan informasi soal di mana pesta liar akan diadakan. Singkatnya, mereka telah mendapat informasi jika pesta berikutnya akan diadakan pada hari Sabtu. Dan tak lama, Naomi membalas chat dari Kara yang bilang biasanya lokasi dan jadwal pesta akan diumumkan pada hari Senin tengah hari, yang artinya itu adalah sekarang. Singkatnya, Pip bertemu dengan seorang TikToker narsis dan Pip menawarkan padanya jika dia bisa menyeting postingan pria itu agar cepat FYP. Pip menggunakan kesempatan itu untuk membuka pesan yang dikirimkan pada pria itu dan Pip melihat kode Black Banana Bears. Ketika mereka kebingungan dengan kode Black Banana Bears, ayah Kara datang dan bilang mereka bisa mencari tahu kode itu di World Rewards. FYI, World Rewards adalah situs yang menampilkan tempat dengan nama-nama unik. Kalau biasanya kita menggunakan angka koordinat, World Rewards bisa menunjukkan tempat hanya dengan 3 kata unik. Pip baru menyadari hal itu dan ia pun akhirnya tahu di mana pesta liar akan diadakan. Singkatnya, Pip mengutarakan rencananya itu pada Raffi jika dia akan menemui si pengedar di pesta liar. Namun Raffi di sini meminta maaf karena dia tidak bisa pergi. Kalau kalian bertanya kenapa Raffi nggak bisa, jawabannya karena Raffi ini kayak trauma gitu sama perlakuan buruk atas kasus kakaknya. Jadi, Raffi lebih suka berada di tempat sepi dan sering menyendiri. Raffi hanya berharap Pip bisa masuk ke sana dan mendapat informasi sebanyak mungkin. Singkatnya, ketiga gadis polos itu akhirnya masuk ke pesta liar. Tak lama, Pip ikut bermain dalam sex game dan ia ternyata terpilih. Temannya mengingatkan jika Pip tidak mau melakukannya, Pip bisa pergi sekarang. Namun melihat lawan seksnya seorang pengguna, Pip tetap melanjutkannya. Lalu ketika masuk ke bilik, Pip menahan Howie dan bilang jika dia hanya ingin berbicara. Pip yang tengah kacau ingin menggunakan narkotika dan bertanya pada Howie bagaimana dia bisa mendapatkan narkotika. Singkatnya, Pip diantarkan pada seorang bandar dan Howie menunggunya di luar. Pip lalu masuk dan mengaku sebagai teman dari Howie. Si bandar langsung tahu jika Howie memiliki hutang sebesar 60 pound padanya. Dan Pip menawarkan jika dia akan membayarnya jika si bandar mau menjawab pertanyaannya. Dan setiap pertanyaan dihargai 20 pound. Akhirnya si bandar setuju dan pertanyaan pertama, apa benar Andi menjual narkoba untuknya? Dan si bandar jawab, iya. Lalu pertanyaan kedua, jenis apa yang Andi jual? Si bandar jawab, ganja, kokain, dan rohypnol. Mendengar rohypnol, Pip tahu jika itu adalah obat pemerkosaan. Si bandar lalu menceritakan tentang saudaranya yang mencurigai Andi menyembunyikan narkotika mereka dalam mainan kelincinya. Sejak saat itu, Andi sudah tidak bisa dihubungi dan si bandar bersembunyi dari saudaranya itu. Lalu pertanyaan terakhir, di mana si bandar pada malam 19 April 2019? Si bandar yang tak suka dituduh lantas mengintimidasi balik Pip yang membuatnya malah ketakutan. Tak lama, Howie yang udah gak tahan ingin segera memoles Pip. Dan untungnya ada seorang wanita yang menolongnya. Wanita itu lantas membantu Pip keluar dari pesta dan meninggalkan kedua temannya. Wanita itu juga berpesan agar Pip selalu berhati-hati dengan minumannya. Tak lama, Raffi menelpon dan curhat semenjak hilangnya Andi, dia dan keluarganya selalu mendapat perlakuan buruk di masyarakat. Raffi juga meminta maaf karena ia tak bisa menemani Pip di pesta semalam. Pip mengerti keadaan Raffi dan dia janjian untuk ketemuan besok sambil membahas tentang apa yang ia dapat di pesta. Keesokan harinya, adik Andi yakni Becca mulai tahu tentang Pip yang membuka kembali kasus kakaknya. Pertanyaan Becca cuma satu, kenapa? Pip bilang ia hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Becca bilang orang-orang rela melakukan apapun untuk orang yang telah mati, tapi orang-orang tidak peduli pada mereka. Sudahlah. Pertanyaannya, siapa mereka yang dimaksud oleh Becca? Setelah itu, Pip tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk menemui Raffi dan berbicara dengan sahabatnya Kara. Setelah meminta maaf karena telah membuat sahabatnya khawatir, Pip menceritakan tentang semalam di mana ia bertemu dengan seorang bandar yang kenal dengan Andi.
Tak seperti biasanya, setelah bertemu pria itu, ia malah merasa kebingungan dan hilang arah. Di rumah, ibu Pip begitu kecewa karena Pip melanggar janjinya untuk tidak mengganggu keluarga Singh atau keluarga Bell. Oleh karena itu, ibunya sudah berbicara pada gurunya untuk membantu Pip mencari topik lain untuk makalahnya, alih-alih topik tentang kasus Andi. Makalah boleh ganti topik, tapi penyelidikan kasus Andi tetaplah berlanjut. Pip kembali fokus dan mulai memetakan informasi yang ia dapat dan salah satunya adalah boneka kelinci. Pip lantas menemui Raffi dan bilang jika Andi menyembunyikan narkotika dan handphone rahasia di dalam mainan kelincinya. Pip yakin dalam ponsel tersebut berisi banyak kontak dan pesan rahasia. Pip juga yakin jika mainan itu masih ada di rumah Andi. Dengan kata lain, kali ini Pip berencana untuk menyelinap masuk ke kamar Andi. Jelas Raffi berusaha untuk mencegahnya karena hal itu merupakan tindakan ilegal. Namun terkadang bagi Pip, untuk mendapatkan keadilan kita harus mengabaikan hukum yang berlaku. Singkatnya, setelah BK pergi, Andi mulai masuk ke sana. Sementara Raffi, ia berjaga di luar dan memberi kode jika BK telah kembali. Pip mulai membedah boneka kelinci, sementara di luar BK sudah kembali dan Raffi segera mengirimkan kode. Tapi Pip yang tidak menemukan apa-apa mengabaikan pesan dari Raffi dan membedah satu persatu boneka kelinci yang tersisa. Raffi yang khawatir dengan Pip lantas ikutan masuk. Tak lama BK datang yang membuat mereka berdua harus segera bersembunyi di lemari. Dan ketika BK akan memeriksa lemari, untungnya Denda Silva datang dan mengunjungi BK. Lalu mereka berdua membuka boneka kelinci terakhir dan menemukan narkotika yang selama ini disembunyikan oleh Andi. Tapi mereka tidak menemukan ponsel rahasia yang dimaksud. Karena tak ada jalan keluar lagi, mereka berdua berniat untuk lari sekencang mungkin. Dan ketika ada kesempatan, mereka langsung pergi menuju ke mobil dan itu adalah hal tergila yang pernah mereka berdua lakukan. Setelah semuanya aman, Pip kembali mengobok-obok boneka kelinci itu lagi. Dan kali ini ia menemukan secari kertas yang berisi daftar para pelanggan dan juga pesanannya, di mana terlihat inisial TT memesan Rohypnol atau obat bius untuk memperkaos seseorang. Pip yakin salah satu dari mereka adalah pembunuh Andi. Namun masalahnya siapa orang-orang ini? Lalu Pip menemui perwakilan universitas dan melakukan wawancara. Ketika perwakilan tersebut bertanya topik makalah yang dipilih Pip menjawab topiknya tentang feminisme dan juga novel gotik. Lalu setelah sesi wawancara itu, Pip terus kepikiran dan mengabaikan kelasnya. Pip yang iseng mengarsir kertas tersebut tanpa sengaja melihat nama sebuah hotel. Dan ketika hendak pergi ke sana, ibunya bertanya kemana Pip akan pergi. Pip akhirnya jujur jika ia akan pergi ke suatu tempat bersama Raffi dan membahas soal perkembangan kasus yang tengah ia tangani. Pip bilang pada ibunya jika ia telah mengubah topik makalahnya, namun ia tetap melanjutkan penyelidikannya. Meskipun dilarang, Pip tetap kekeh pergi ke hotel tersebut bersama Raffi. Singkat cerita, Pip lalu bertanya pada resepsionis apakah Andi pernah ke sini di tahun 2019. Tapi si resepsionis bilang jika dia tidak bisa menunjukkan daftar tamu demi privasi. Akhirnya Raffi punya ide untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Dan ketika semua orang keluar, Pip dan Raffi mengambil daftar tamu itu dan bersembunyi di dalam kamar. Lalu Pip yang melihat kamar mandi di sana merasa familiar dengan tempat itu. Dan setelah dicek benar saja, Andi pernah berada di hotel tersebut. Tak lama tamu hotel datang dan mereka segera keluar dari sana. Lalu di kafe, Pip mencocokkan tulisan Andi dengan buku tamu di sana. Dan terlihat Andi menyamarkan namanya dengan pria bernama Jed Gatsby. Di rumah, Pip kembali membuka kembali daftar tamu dan ia melihat kunjungan kedua Andi dengan Jed Gatsby. Namun bedanya kali ini tertera nomor telepon dari Jed Gatsby dan karena HP itu dimatikan, Pip lantas menyimpan nomor tersebut dengan nama Secret Older Guy. Lalu ketika hendak menutup buku itu, tanpa sengaja Pip menemukan nama ayahnya di tanggal 1 Januari. Karena hal itu, Pip mulai sinis pada ayahnya. Pip lalu bertanya pada ibunya kenapa mereka tidak pernah diajak saat ayahnya pergi mengunjungi nenek mereka.
Dan ibunya hanya menjawab jika perjalanan ke Nigeria begitu melelahkan untuk dua anak-anak. Terlihat ibu Pip yang seolah menyembunyikan sesuatu darinya. Ketika hendak bersekolah, Pip dicegat oleh Dan untuk masuk ke mobilnya. Karena Dan tahu soal Pip yang menyelinap di rumah Andy waktu itu, mau nggak mau Pip harus nurut. Lalu Dan membawa Pip di depan rumah keluarga Bells. Dan lalu menceritakan dulu dia dan adiknya ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya. Dan menjalani masa-masa sulit bersama sang adik, lalu ayah Andy datang memberinya pekerjaan dan membantunya untuk masuk ke kepolisian. Dan sejak saat itu, Dan dan adiknya Nat bisa hidup lebih layak karena kebaikan ayah Andy. Pip yang mendengar cerita itu bertanya kenapa ia harus mendengar semua cerita itu. Dan bilang jika Pip harus segera menghentikan penyelidikannya karena tidak etis menyinggung kasus Andy di saat orang tuanya tengah berduka. Mendengar itu, Pip bilang bagaimana dengan keluarga Singh, dan harusnya memikirkan keluarga Singh juga yang selama ini telah dihakimi secara sosial. Mendengar itu, Dan lantas menunjukkan rekaman interogasi Salil di mana Dan menyaksikan sendiri Salil yang temperamen dan sulit mengontrol emosinya. Setelah itu, Dan mengantarkan Pip menuju ke sekolah. Dan di sekolah, Pip terus kepikiran mengenai dirinya yang memberitahu keberadaan Andy pada Salil. Tak lama ayah Kara datang dan meminta maaf soal topik makalah Andy. Gurunya itu hanya berpikir jika topik yang dipilih Pip sama sekali tidak layak untuk dijadikan tugas makalah. Pip tidak mempermasalahkan hal itu, lagi pula penyelidikannya berhenti tepat saat itu juga. Di rumah, ibunya bertanya soal keadaannya dan Pip langsung bilang jika pada tanggal 1 Januari 5 tahun yang lalu, ayahnya memesan kamar dan dia melihat sendiri di daftar tamu. Mendengar itu, ibunya akhirnya mengaku jika dia sebenarnya sudah tahu hal itu karena tekanan pekerjaan ayahnya yang tinggi dan dirinya yang kerepotan mengurus dua anak di rumah membuat hubungan mereka sempat merenggang dan mereka sempat break sesaat. Dia juga yakin ayah Pip tidak berselingkuh dan hanya butuh waktu untuk sendiri. Pip bertanya kenapa ibunya begitu yakin jika ayahnya tidak berselingkuh, dan ibunya jawab itu karena ayahnya sendiri yang telah mengatakannya. Mendengar itu, Pip bilang jika kau mempercayai seseorang sementara bukti-bukti mengarah padanya, itu artinya kau adalah orang yang bodoh. Jelas kalimat Pip barusan menyindir dirinya sendiri yang selama ini percaya pada Salil sementara semua bukti mengarah padanya. Tak lama ayahnya datang dan berusaha menjelaskan semua kesalahpahaman antara dia dengan Pip. Tapi Pip yang masih sedih mengabaikan ayahnya itu. Pip lalu menemui Raffi dan mengutarakan keraguannya tentang Salil. Pip hanya bisa meminta maaf dan berandai-andai jika dia tidak memberitahu keberadaan Andy saat itu, kemungkinan besar Andy masih hidup hingga sekarang. Mendengar itu, Raffi jelas kecewa karena Pip melakukan ini semua bukan karena untuk mencari kebenaran, melainkan atas rasa bersalahnya di masa lalu. Raffi sempat menyukai Pip dan berpikir jika Pip adalah gadis yang baik, tapi bisa saja dia telah salah menilai Pip. Setelah itu, Pip yang kacau mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Kara dan menginap di sana. Setelah menenangkan diri, Pip dan Kara membahas soal acara reuni di sekolah. Ketika Kara pergi, Naomi bertanya tentang kasus yang ditangani Pip. Pip bilang semuanya berantakan dan dia berpikir Salil memang bersalah. Mengetahui Pip kesulitan, Naomi meminjamkan laptopnya dan menyarankan untuk menonton film Tenggot Tits tahun 2019. Setelah dicek, Pip akhirnya sadar maksud dari Naomi yang ingin menunjukkan akun Max Hastings di tahun 2019, di mana dalam akun yang tidak terawat itu ada sebuah unggahan yang lupa dihapus oleh Max di malam 19 April 2019. Terlihat Max, Naomi, dan Jeff tengah berfoto bertiga dan jam menunjukkan pukul 12 malam lebih. Saat itu mereka hanya berempat dan orang yang bisa memotret mereka bertiga sudah pasti adalah Salil. Dan Pip akhirnya kembali yakin jika Salil masih berada di sana hingga pukul 12 malam lebih, yang artinya Salil terbukti tidak bersalah. Mendapati fakta itu, Pip langsung menuju ke sekolah di mana acara reuni diadakan. Di sana, Pip melihat Becca yang tengah berpidato tentang kakaknya dan juga foto-foto angkatan mereka yang telah pergi. Melihat Naomi di sana, Pip lantas menghampirinya dan Naomi meminta Pip untuk berbicara di dalam.
Pip bertanya kenapa Max, Naomi, dan Jeff berbohong pada saat itu. Naomi jawab mereka semua tak ada pilihan lain karena seseorang yang mengetahui perbuatan mereka memeras mereka bertiga agar berbohong pada polisi. Lalu diceritakan di malam tahun baru 2019, Naomi, Jeff, dan Max tengah pulang dari pesta tahun baru. Sepulangnya, Max mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan sehingga membuat seorang pria mengalami kecelakaan. Melihat pria itu tidak bergerak, Max yang ketakutan meminta temannya untuk masuk ke mobil sementara dia menelpon seseorang. Sejak kejadian itu, mereka bertiga tidak pernah diselidiki seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hingga ketika Andy menghilang, ada seseorang yang memberi mereka instruksi agar membuat kesaksian palsu untuk Salil. Jika mereka tidak menurut, orang misterius itu mengancam akan menyeret Naomi dan teman-temannya dalam kasus tak berkelari tempo hari. Tak lama, Max datang dan tahu jika Naomi telah memberitahu semuanya pada Pip. Naomi di sini begitu marah gara-gara Max, temannya Salil, harus kehilangan nyawanya. Max hanya meminta maaf dan ia melakukan ini semua demi teman-temannya juga. Mendengar semua drama itu, Pip makin muak dan kini ia yakin 100% jika Salil tidak ada kaitannya dengan hilangnya Andy. Mendengar itu, Max hanya tertawa karena Pip tidak memiliki bukti apapun. Lalu Naomi menunjukkan postingan Max yang lupa ia hapus, di mana postingan tersebut bisa menjadi bukti kuat jika Salil sebenarnya tidak bersalah. Melihat itu, Max begitu marah dan memperingati Pip jika apa yang dia lakukan nantinya akan menghancurkan hidup Max dan juga menghancurkan hidup Naomi. Singkat cerita, Pip menceritakan semuanya pada Kara, dan kini Kara akhirnya mengerti kenapa selama ini kakaknya itu terlihat ketakutan. Kara begitu kecewa sekaligus takut jika kakaknya harus berurusan dengan polisi nantinya. Mengetahui sahabatnya khawatir, Pip berjanji akan mencari cara untuk membuktikan Salil tak bersalah tanpa menyeret kakaknya Naomi. Lalu ketika Pip pulang, ayahnya mengajak untuk mengobrol. Di situ ayahnya bercerita jika dia ingin memiliki keluarga dengan finansial yang stabil. Namun untuk mendapatkan mimpinya itu, ada yang harus dia korbankan. Dia harus bekerja sepanjang waktu dan mengalami tekanan di tempat kerjanya. Dia ke hotel bukan karena berselingkuh, namun untuk menenangkan diri dan juga merenung sesaat. Pip bertanya kenapa setelah itu ayahnya kembali ke rumah. Lalu ayahnya jawab jika ia sadar harus membuat perubahan pada hidupnya itu. Ia juga sadar jika keluarganya bukanlah penyebab dari semua masalahnya. Dan ia sangat merindukan keluarganya itu. Mendengarnya, Pip terharu dan meminta maaf karena telah berburuk sangka pada ayahnya selama ini. Setelah itu, Pip kembali menyusun map case-nya di mana kali ini ia harus bisa menemukan siapa orang yang telah memeras teman-teman Salil. Ketika hendak tertidur, Pip kembali mendapat pesan dari orang misterius dan orang itu berada tidak jauh dari rumahnya. Pip yang keluar berusaha untuk memancing orang itu, namun orang misterius itu tidak segera muncul di hadapannya. Akhirnya, demi bisa memancing orang misterius itu, Pip membuat video pengakuan jika dia tengah menyelidiki kasus hilangnya Andy. Dan dia akan menceritakan semua bukti yang ia kumpulkan pada keesokan harinya. Singkat cerita, Raffi yang melihat unggahan Pip ingin segera bertemu dengannya. Di dalam, Raffi begitu bingung kenapa Pip tidak melapor pada polisi jika ia sudah memiliki bukti jika Salil tidak bersalah. Yang membuatnya lebih bingung lagi, Pip melakukan ini semua agar Naomi tidak mendapatkan masalah. Pip bilang pada Raffi jika dia tahu bukti foto tersebut belum cukup untuk membuktikan jika Salil tidak bersalah. Pip memohon pada Raffi untuk memberikannya beberapa jam lagi agar ia bisa memancing pelaku sebenarnya. Mendengar itu, Raffi bilang jika itu adalah ide buruk. Pip memancing si pelaku sementara Pip sebenarnya masih kekurangan bukti. Namun meskipun begitu, Raffi tetap akan mendukung dan membantu Pip. Dan mereka berdua berusaha sekuat mungkin untuk tidak tertidur di malam itu. Ya, walaupun pada akhirnya ketiduran juga. Dan setelah dirasa aman, Pip meminta Raffi agar pergi karena si pelaku tak mungkin datang di pesta ulang tahun adiknya. Di luar, Raffi meminta Pip agar menghubunginya jika suatu saat butuh bantuan. Singkat cerita, acara ulang tahun adiknya segera dimulai dan di toilet orang misterius itu kembali menyinggung soal postingan Pip. Ia juga mengancam jika Pip tidak segera berhenti maka dia tidak akan melihatnya lagi. Jelas Pip bingung siapa yang dimaksud orang misterius itu. Tak lama, Pip akhirnya sadar jika dari tadi adiknya tidak ada. Dan setelah dicari kemana-mana, untungnya adiknya baik-baik saja. Lalu Pip baru sadar jika anjingnya Barney tidak terlihat sejak tadi pagi. Dan ia pun mencari Barney bersama keluarganya.
Pip yang panik karena Barney belum juga ditemukan, bergegas membuat video klarifikasi jika dia sebenarnya tidak memiliki bukti apa-apa. Setelah itu, Pip kembali mencari anjingnya dan sayangnya Barney ditemukan tewas menjadi korban tabrak lari. Setelah menguburkan Barney, adiknya bertanya-tanya kenapa pelaku penabrak Barney tidak segera berhenti. Ayahnya jawab orang itu pasti akan kena masalah jika tidak segera melapor pada polisi. Dan ayahnya memastikan polisi akan mengusut kasus ini. Mendengar itu, Pip kembali melihat map case-nya dan baru sadar ketika melihat berita tabrak lari. Ada seorang polisi yang tengah tidak bertugas berada di TKP. Dan hal itulah yang membuat Pip ingin bertemu dengan Dan Da Silva. Di sini Pip bilang jika dia sudah tahu semuanya setelah berbicara dengan Max dan juga Naomi. Pip juga tahu di malam 1 Januari 2019 Dan berada di sana dan melihat Max. Pip tahu jika yang menelpon Max pada saat itu adalah Dan yang meminta Max untuk menutupi kasus itu. Dan di bulan April, Dan memeras Max atas kejadian di bulan Januari untuk mengubah alibinya soal Salil. Jadi, Pip menyimpulkan jika Dan adalah pelakunya. Mendengar itu, Dan bilang jika ia hanya membersihkan TKP. Namun hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus hilangnya Andi. Karena merasa terpojok, Dan akhirnya mau jujur mengenai masa lalunya bersama Andi 2 tahun sebelum dia menghilang. Dan pernah berhubungan dengan Andi saat Andi masih berumur 15 tahun. Di mana menurut hukum hal itu bisa dikatakan pemerkosaan anak di bawah umur. Dan waktu itu khilaf karena Andi mengaku padanya jika usianya telah 16 tahun. Max yang mengetahui hubungan Dan dan Andi menggunakan hal itu untuk memerasnya. Jadi yang terjadi sebenarnya Max memeras Dan untuk menutupi kasus tabrak larinya. Dan jika Dan tidak menutupi kasus Max, maka Max bisa membeberkan soal hubungan Dan dengan Andi. Sontak hal itu membuat Pip semakin bingung jika bukan Dan, lalu siapa lagi orang yang mengirimkan pesan ancaman kepadanya. Singkat cerita, Raffi meminta Pip untuk berhenti mencari kebenaran mengingat Pip selama ini diikuti dan bahkan kini anjingnya dibunuh. Raffi tak mau Pip dalam bahaya mengingat Pip harus masuk Universitas Cambridge dan mengejar cita-citanya. Pip lalu bertanya apa yang akan Raffi lakukan selanjutnya. Raffi jawab tak ada yang bisa ia lakukan. Ia harus tetap bersama orang tuanya di kota ini dan ia tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu Pip yang masih berduka setelah ditinggal Barney diingatkan oleh ibunya jika hari ini adalah ujian seleksi. Pip lalu ke sekolah dan teman-temannya berbelasungkawa untuk Barney. Singkat cerita, Pip telah mengikuti ujian seleksi dan Kara mengajak mereka untuk bermain ke rumah. Dan kali ini ayahnya akan mengantarkan mereka. Tak lama setelah itu, the secret older guy tiba-tiba menelponnya. Dan ketika diangkat ternyata itu adalah Naomi yang mengucapkan belasungkawa atas kematian Barney. Hey Pip, it's Naomi. You told me about Barney. You break off my dad, so I found out your dad's. I just wanted you to know I was sad about Barney. Naomi bilang jika Max telah menghancurkan ponselnya, jadi dia menggunakan handphone ayahnya yang disimpan di dalam laci. Tentu apa yang baru saja ia dengar membuat Pip tak percaya jika pelakunya adalah ayah sahabatnya sekaligus gurunya sendiri. Ketika sampai di rumah Kara, Pip sengaja meninggalkan handphonenya di mobil Tuan Elliot. Lalu Pip masuk ke ruang kerja Tuan Elliot dan mencari file di tanggal ulang tahun Kara atau ketika dia camping tempo hari lalu. Dan setelah di-print, semuanya sudah jelas Tuan Elliot lah yang selama ini telah mengancamnya. Lalu ketika mereka tengah menonton film, Pip melacak handphonenya dan diketahui jika Tuan Elliot menuju ke rumah lamanya. Pip lantas menghubungi Raffi dan memberitahu jika ia yakin bahwa Andi masih hidup dan disekat di rumah lama Tuan Elliot. Pip juga meminta Raffi agar segera menghubungi polisi. Raffi yang mendengar kabar itu jelas terkejut dan bertanya apa jangan-jangan Pip akan pergi ke sana sendirian. Jelas situasi ini membuat dilema karena dia tahu tak lama lagi akan menghancurkan hidup sahabatnya sendiri. Namun demi kebenaran, Pip tetap akan melanjutkan dan pergi ke rumah lama Tuan Elliot. Setibanya di sana, Pip langsung melontarkan semua tuduhan pada Tuan Elliot dan mencari Andi di sana. Tuan Elliot mempersilahkan Pip untuk memeriksa karena Andi tidak berada di sana. Ia juga meminta Pip agar tenang dan mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Tuan Elliot lalu bilang jika dia tidak membunuh Andi. Lalu diceritakan dulu Andi merasa kesulitan di sekolah dan ia hidup bersama orang tua yang toksik.
Andi lalu datang kepadanya dan Tuan Elliot membantu untuk memberikan les. Saat itu istrinya baru saja meninggal dan Tuan Elliot yang sudah tidak bisa berpikir jernih lantas berhubungan dengan muridnya sendiri. Mendengar itu, Pip jelas merasa begitu jijik dengan Tuan Elliot. Lalu Tuan Elliot melanjutkan ceritanya di mana Salil datang dan hubungan mereka sempat merenggang. Pip lantas bertanya soal Tuan Elliot yang berada di hotel bersama Andi beberapa hari sebelum dia menghilang. Tuan Elliot tak membantah hal itu dan memang mereka sempat bertemu di hotel. Awalnya Tuan Elliot berpikir jika Andi ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun faktanya Andi datang karena ia butuh uang dan Tuan Elliot masih belum mengerti apa alasannya, tapi yang jelas dia menolak permintaan Andi itu. Beberapa hari kemudian Andi kembali datang ke rumahnya dan kembali meminta uang senilai 5.000 pound. Dan jika dia tidak memberikannya, Andi mengancam akan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Tuan Elliot yang tak bisa diperas lagi-lagi menolak permintaan Andi dan membuat Andi hilang kendali. Tuan Elliot lantas mendorongnya dan Andi terjatuh dari lantai atas dan mengenai meja. Melihat Andi yang berlumuran darah, Tuan Elliot menghubungi ambulans. Namun ketika ia kembali, Andi sudah tidak ada di sana dan sejak saat itu terakhir kalinya Tuan Elliot melihat Andi. Mendengar itu, Pip lega karena ayah sahabatnya itu bukanlah pembunuh Andi. Tak lama kemudian, Andi mendengar ketukan pipa yang terhubung ke loteng atas. Mengetahui ada orang lain di rumah itu, Pip lantas memeriksanya di atas. Dikira Andi, ternyata wanita itu adalah orang lain. Andy? Andy? I'm not Andy. Setelah mengunci pintu loteng, Pip lanjut berbincang dengan wanita itu. Wanita yang bernama Ayla mengaku ketika dirinya tak punya tempat tinggal, Elliot datang dan menawarkan bantuan padanya. Awalnya Ayla berpikir jika Elliot adalah pria yang baik. Namun dugaannya salah ketika dia menyebut Elliot orang yang baik. Nampak Elliot yang tak nyaman ketika dirinya disebut sebagai orang baik. Elliot yang mabuk lantas menceritakan bagaimana ia membunuh muridnya sendiri. Ia membius Salil lalu mencekiknya dan menjelang ajalnya Elliot bercerita tentang sekolah tinggi, masa depan yang cerah dan juga hal positif lainnya agar muridnya itu tertidur mendengar sesuatu yang indah. Namun Elliot yang melihat mata Salil sadar jika muridnya itu sebenarnya tengah ketakutan. Setelah melakukan itu, Elliot berpikir apa pantas orang sepertinya disebut sebagai orang yang baik. Ayla yang ketakutan mendengar cerita itu berusaha kabur setelah ada kesempatan. Namun sayangnya pintu keluar telah terkunci dan sejak saat itulah Elliot tidak pernah membiarkannya keluar dan mengurungnya di sini. Tak lama terdengar suara sirine polisi dan dengan begitu kasus Andy Bells berhasil dipecahkan. Pip lalu membereskan map case-nya dan menemui Raffi yang kini bisa hidup bebas setelah kakaknya dinyatakan tidak bersalah dan dibunuh oleh gurunya sendiri. Lalu Pip mengutarakan perasaannya pada Raffi. Namun sebelum itu Raffi meminta Pip untuk tidak mengatakannya karena setelah ini dia akan pergi menjalani hidup normal setelah sekian lama terkurung di kota ini. Setelah kasus Andy Bell selesai, bukan berarti tidak ada masalah karena sekarang Pip dihantui rasa bersalah karena telah menghancurkan hidup sahabatnya Kara. Mengetahui anaknya bersedih, sang ibu lantas menenangkan Pip karena Pip keluarga Singh bisa kembali menjalani hidup dengan normal karena Pip juga keluarga Bell akhirnya bisa tahu sosok pembunuh sebenarnya anak mereka. Memang semuanya tampak aneh dan menyedihkan, namun ibunya yakin jika Pip adalah seorang gadis yang baik. Tak ingin begini terus-terusan, Pip kembali membuka map case-nya dan menyederhanakannya kembali tentang pengancaman dan juga teror yang selama ini ia dapatkan. Ancaman pertama tentu berupa surat dari Tuan Elliot, lalu seterusnya berupa chat dari nomor tak dikenal. Setelah dianalisa, Pip baru sadar jika Tuan Elliot bukanlah pembunuh Barney, karena pada tanggal yang sama Tuan Elliot masih pergi keluar bersama kedua putrinya, yang artinya ada orang lain yang mengancam Pip selain Tuan Elliot. Lalu Pip menemui Tuan Elliot di penjara dan memberitahu ada seseorang yang membawa dan juga membunuh anjingnya. Dia adalah orang yang sama yang mengancamnya lewat SMS, yang artinya ada orang lain yang membunuh Andy. Pip lalu bertanya apakah Elliot ingin kedua putrinya tahu jika dia bukanlah pembunuh Andy. Pip lalu menyinggung soal Andy yang membutuhkan uang dan meminta Elliot untuk mengingat apa alasan Andy membutuhkan uang sebanyak itu. Elliot lalu menceritakan ketika Andy meminta uang kepada
kepadanya dan dia menolaknya. Andi bilang jika dia tidak mendapatkan uang itu malam itu juga, Andi takut dengan apa yang akan dilakukan ayahnya nanti. Elliot menceritakan sewaktu mereka masih berpacaran, Andi bilang jika Jason atau ayahnya selalu mengendalikannya. Ayahnya tak ingin Andi berhubungan dengan pria manapun. Lalu Tuan Elliot ingat di malam Andi menghilang, Jason bilang jika dia tengah makan malam bersama teman-temannya. Namun Elliot yang tengah mencari Andi di hutan, melihat Jason melewatinya dengan mengendarai mobil van berwarna biru. Dengan kata lain, Jason berbohong soal kesaksiannya. Dan Jason pulang lebih awal dari acara makan malam tersebut. Bagaimanapun juga, Jason tidak akan mengakuinya karena semua bukti telah mengarah kepadanya. Lalu Tuan Elliot teringat beberapa bulan sebelum Andi menghilang, di mana Naomi datang kepadanya dan tidak berbicara apa-apa. Elliot tahu dia harus bagaimana, jadi dia membaca buku hariannya Naomi dan mengetahui insiden tabrak lari itu. Lalu benih kecil gelap terlintas di kepalanya dan benih itu semakin tumbuh. Oleh karena itu, dia memilih untuk membunuh Salil dan menyalahkan semua ini kepadanya. Dia melakukan itu hanya untuk melindungi anak-anaknya. Mengingat mereka berdua telah kehilangan ibunya, jadi dia tidak mau putrinya itu kehilangan ayahnya juga. Mendengar semua itu, Pip bergegas menemui Raffi dan bilang jika pembunuh Andi belum benar-benar terungkap. Pip juga menyinggung soal van biru yang dilihat Elliot ketika mencari Andi di hutan dan Pip yakin Andi disekap di dalamnya. Raffi sudah tidak peduli karena ini semua sudah berakhir dan kakaknya telah terbukti tidak bersalah. Soal Andi, Salil tidak peduli lagi dengan keadaannya atau siapa yang membunuhnya. Pip bilang jika mereka adalah tim dan dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Raffi yang sudah kehilangan banyak waktu di kota itu tetap bersikeras untuk pergi dan menjalani hidup baru. Akhirnya, meskipun sendirian, Pip tetap pergi ke tempat daur ulang milik ayah Andi dan menemukan van biru yang dimaksud. Namun sayangnya tidak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Pip lalu bersembunyi dan dia terciduk oleh wanita yang ia temui di pesta. Dan ternyata wanita itu bekerja untuk ayah Andi. Dan wanita itu juga bernama Jis. Lalu mereka berdua mengobrol dan Pip menceritakan jika Jason tidak makan malam saat itu dan mobil vannya terlihat keluar dari desa di malam hilangnya Andi. Mendengarnya, Jis lantas menjelaskan jika saat itu alarm kantor tengah berbunyi dan Jason pergi ke sini untuk mematikannya saja. Lalu setelah itu Tuan Jason kembali ke tempat makan malamnya. Lalu Jis menceritakan tentang Jason yang mengekang kedua putrinya. Andi adalah gadis pesta yang populer, sementara adiknya Becca selalu ingin menjadi seperti kakaknya. Jason tahu pesta tidak baik untuk kedua putrinya, tapi sekeras apapun dia mengekang, dia tidak bisa melindungi kedua putri-putrinya. Lalu Jis bercerita pada tahun 2019, Becca pergi ke sebuah pesta liar. Namun sayangnya Becca tidak berhati-hati dengan minumannya karena ada seseorang yang menaruh rohypnol dalam minumannya. Becca yang teler dan tidak berdaya lantas menjadi korban pemerkosaan. Becca lalu menghubunginya dan mereka segera mencari pil pencegah kehamilan. Jis di sini tahu Becca pasti telah dibius karena ada rohypnol dalam minumannya, tapi sayangnya Becca tidak tahu siapa pelakunya. Setelah berbincang-bincang, Pip berterima kasih pada Jis karena sudah 2 kali dia menyelamatkannya. Singkat cerita, Pip teringat dengan Tete, salah satu pelanggan Andi yang memesan rohypnol. Ia juga baru sadar jika Tete adalah Tango Tits alias Max Hastings. Lalu sambil merekam, Pip menghubungi Max. Setelah penangkapan Tuan Elliot, Max merasa dirinya benar-benar bebas. Tapi Pip di sini tahu jika Max telah memperkaos Becca dengan rohypnol yang ia beli dari Andi. Max bilang jika itu bukan pemerkosaan karena Becca tidak melakukan perlawanan. Pip jawab bagaimana bisa Becca melawan jika dia sudah dilumpuhkan oleh obat-obatan. Lalu Pip kembali melihat mapcase-nya dan melihat kesaksian Becca yang melihat Andi pergi sekitar pukul 10.30 dengan mobilnya. Lalu diceritakan 5 tahun yang lalu, Andi yang terluka di belakang kepalanya mendatangi Becca di rumahnya. Kembali di masa sekarang, Pip berkunjung ke rumah Becca setelah ia tahu Max telah memperkaosnya. Pip juga tahu Becca yang membawa mobil bersama jasad Andi di malam itu. Mendengar itu, Becca lantas mengizinkannya masuk dan berbicara. Sementara Raffi, ia yang tengah dalam perjalanan, tiba-tiba teringat dengan Pip setelah melihat marshmallow. Hey,
Can you stop the bus, please? Kembali pada Becca, di sini Becca tahu dari Jis jika Pip sempat akan dilecehkan di pesta liar sebelumnya. Pip bilang iya dan dia tidak apa-apa. Becca di sini bertanya kenapa tidak apa-apa jika seorang bajingan menyentuh tubuhmu tanpa izinnya. Pip bilang Becca benar dan hal itu memang tidak bisa dibenarkan. Becca lalu menceritakan sewaktu ia meminta kakaknya untuk melapor ke polisi atas kejadian yang ia alami, kakaknya itu justru menolak karena dialah yang menjual narkotikanya pada Max Hastings. Pip bertanya kenapa Andi melakukan itu. Becca jawab jika Andi setengah butuh uang dan ia ingin pergi keesokan harinya. Andi sudah muak dengan sang ayah dan berniat kabur bersama kekasihnya. Becca di sini jelas kecewa dengan keputusan kakaknya itu karena selama ini mereka berdua berjuang mati-matian untuk menghadapi ayah mereka dan saling menjaga satu sama lain. Tapi sekarang kakaknya itu malah ingin meninggalkan adiknya bersama kekasihnya. Becca lalu kehilangan kontrol atas emosinya dan tanpa sengaja mendorong Andi dengan begitu keras. Sumpah kepala udah bocor dibenturin lagi ke kulkas. Kalau kalian lihat scene ini langsung, Mimin jamin rasa ngilunya itu nular sampai ke ubun-ubun. Oke lanjut, Pip di sini memberitahu jika Andi bertengkar dengan Elliot dan dia terluka di kepala belakangnya. Jadi Becca tidak sepenuhnya bersalah atas meninggalnya Andi. Becca tak peduli lagi pula benar atau salahnya dia sekarang sudah tidak ada artinya. Lalu Becca mengajak Pip untuk melihat di mana ia menguburkan jenazah kakaknya. Namun dengan syarat Pip harus meminum teh buatannya. Ketika mereka berdua pergi, Raffi baru menyadari jika Pip sudah tidak ada di sana. Raffi terus mencarinya hingga bertemu dengan Kara. Kara yang awalnya cuek diberitahu Raffi jika Pip tahu bahwa ayah Kara bukan pelaku pembunuh Andi. Raffi berusaha meyakinkan Kara jika Pip telah mati-matian berbohong pada polisi demi melindungi keluarga Kara. Dikira Kara sudah dendam sama Pip, Raffi pun lanjut untuk pergi. Tapi ternyata sedari tadi Kara membantu untuk melacak handphone Pip. Kembali pada Pip yang dibawa ke sebuah gua tempat pesta liar diadakan. Terlihat Pip yang mulai teler setelah meminum teh dari Becca. Becca membawanya ke sebuah sumur di mana ia membuang jasad kakaknya. Dan karena Pip sudah tahu kuburan kakaknya, Becca berniat melempar Pip ke dalam sumur itu setelah ia memasukkan prohibnol dalam minuman Pip. Pip yang tak berdaya berusaha sekuat mungkin untuk melawan dan kabur dari kejaran Becca. Becca yang berhasil menemukannya lantas menyeret Pip. Namun sebelum itu Raffi dan Kara datang yang membuat Becca lari ketakutan. Pip meminta keduanya untuk menangkap Becca, tapi Raffi di sini bilang jika dia sudah menelpon polisi dan Becca tengah dikepung dari berbagai arah. Setelah itu diceritakan ketika Pip memberitahu keberadaan Andi, di mana Andi di situ sedih karena ayahnya tahu soal hubungan mereka dan tabungannya telah dikuras habis oleh ayahnya. Ternyata mereka berdua berniat untuk lari dari kota ini dan menjalani hidup baru di tempat lain. Andi di sini meminta Salil untuk menunggunya di stasiun besok pagi, sementara dia akan mencari cara untuk mendapatkan uang sebesar 5.000 pound tersebut. Dan itu adalah pertemuan terakhir antara Andi dengan Salil. Singkat cerita, kasus Andi kini benar-benar telah selesai dan Pip menunjukkan makalahnya tentang penyelidikan kasus itu pada sang ibu yang tentu membuat ibunya takjub sekaligus bangga terhadap putrinya. Lalu Pip di sini merubah keputusannya di mana dia akan kuliah di sini dan membatalkan rencananya kuliah di Cambridge. Ibunya tak mempermasalahkan hal itu karena ia yakin apapun keputusan putrinya itu, putrinya pasti berhasil. Di luar, Pip bertemu dengan Max yang masih baik-baik saja. Oleh karenanya, Pip bertekad untuk membuat Max menerima hukuman dan menuntut keadilan bagi siapapun yang telah disakiti oleh Max. What do you want, you stupid bitch? But you're nothing. And I'm not going to stop until every single person you have ever hurt gets justice. Lalu Pip menemui Raffi yang juga batal pergi dari kota itu dan mereka berdua memutuskan untuk tetap tinggal dan menjalin hubungan di sana. There's these weird topping combinations like chocolate and artichoke going on about. Please stop talking. Had to shame me.